34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Suaranya paling kencang, hidup korban! Seluruh Indonesia akan turun lagi dan justru malah lebih cepat. Ini mungkin hanya sebagian kecil dari kami. Aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada masih terus berlanjut. Jika generasi ingin cerdas, jika generasi ingin anak kritis, maka pemerintah harus memberikan kita pendidikan gratis, bukan akan memaksa. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Oke, jadi menurut saya politik Indonesia belakangan ini bisa dibilang kacau ya, karena saya dengar masih ada demo Kamisan di gedung DPR Pusat, which is di Jakarta, dan itu masalahnya sampai sekarang belum diselesaikan, bahkan belum diuntas sama presiden kita ataupun DPR itu sendiri. Jadi menurut saya politik di Indonesia sekarang itu benar-benar puncaknya sangat-sangat buruk lah ya, gitu. Kehidupan, saya berikan satu contoh fenomena yang betul-betul menjadi tren saat ini, yaitu tren kabur aja dulu. Tren kabur aja dulu menurut saya adalah bentuk dari masyarakat, di mana bentuk kekecewaan mereka terhadap situasi ekonomi Indonesia yang sedang lesu. Sekarang bisa kita lihat sendiri bahwa ekonomi Indonesia sekarang sedang bisa dibilang jatuh ya, dan lesu, sehingga banyak lulusan-lulusan dari universitas di Indonesia pun memilih untuk pergi ke luar negeri, untuk kabur aja dulu, dan memilih untuk bekerja di sana dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik ya. Oke, Nah, di sini pendapat saya mengenai politik belakangan ini itu sedang hangat-hangatnya, bahkan bisa saya katakan sedang panas-panasnya. Nah, kita dapat melihat ini bukan hanya di perspektif nasional, tapi juga perspektif internasional. Nah, di negara kita sendiri, itu saat ini sedang banyak isu-isu yang beredar, seperti yang katakan RUU TNI, RUU Polri, atau sebelumnya juga ada peringatan darurat dan Indonesia Gelap. Nah, di sini itu kan banyak isu-isu yang beredar yang menyebabkan banyak kalangan di negara kita itu resah begitu. Nah, tidak hanya di nasional, tetapi juga di internasional. Nah, contohnya seperti adanya tarif Trump yang atau tarif dari Amerika terhadap negara lain seperti Cina, dan kita juga terdampak hal tersebut. Nah, untuk itu ya kita perlu dapat memahami dan dapat concern terhadap isu politik itu sendiri. Jadi kalau yang aku lihat ya, teman aku itu ada dua kubu sebenarnya. Ada yang memang sangat vokal dan ada yang tidak vokal. Biasanya teman-teman saya yang vokal ini adalah orang-orang yang menyebarluaskan informasi mengenai, kayak contohnya kemarin tolak RUU TNI, dia menyebarkan kayak poster atau info-info terkini mengenai apa sih dampaknya kalau RUU TNI itu disahkan. Kemudian untuk yang tidak vokal ini biasanya memang tidak membicarakan sama sekali, ataupun memang baru mendengar info tentang politik Indonesia itu dari temannya gitu. Oke. Kalau teman-teman saya sendiri di psikologi cenderung lebih ke yang mengikutin, namun nggak yang vokal-vokal banget. Jadi cukup paham dan cukup mengikuti ada apa sih politik, ada permasalahan apa sih yang terjadi di Indonesia sekarang, tapi nggak benar-benar menyuarakan itu di sosial media ataupun ya media lainnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman saya itu kurang vokal, ya karena mereka itu memang vokalnya di saat hal itu berdampak pada mereka begitu. Jadi isu yang mereka anggap penting dan relevan dengan dalam kehidupan mereka akan mereka suarakan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ya maksudnya kalau untuk isu-isu lain tetap bisa diajak vokal, tetapi harus dipersuasi dulu mengapa hal itu dianggap penting kepada mereka. Karena kalau kita bicara mengenai politik itu sendiri, sebenarnya semua isu-isu itu penting sebenarnya terhadap individu, tapi harus diajak dulu mengerti pentingnya di mana. Karena kan mengenai politik sendiri, salah satu contohnya adalah kebijakan publik. Nah, mengenai kebijakan publik kan tidak hanya berdampak kepada katakanlah mahasiswa sendiri, tapi juga masyarakat-masyarakat lain ataupun kelompok-kelompok lain yang hal itu juga berdampak kepada mereka. Kayak begitu. Ini sebenarnya pertanyaan pertama yang agak tricky ya, karena pertanyaannya mengarah ke opini gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa mahasiswa ataupun mungkin dosen yang di lingkungan akademik kampus yang bidangnya di psikologi cenderung kurang peduli terhadap isu-isu politik, itu pertanyaan yang mengarah ke opini. Lebih komprehensif ya, melihat lebih dekat alasannya kenapa. Sebenarnya budaya akademik ya yang membuat dilema gitu ya. Karena budaya akademik juga
di satu sisi menginginkan adanya sesuatu yang empiris yang bisa dilihat, objektivitas ilmiah, artinya bisa dilihat, terukur ya, dan bisa teramati gitu. Nah, kita kan di psikologi belajar seperti itu gitu ya, akademisi, saintis, psikolog terutama memiliki dilema juga ketika gegabah menyuarakan yang berkaitan dengan isu-isu politik dan khawatir jika tidak benar-benar memahami konteks atau permasalahan yang terjadi. Nah, itu. Sehingga kita juga perlu hati-hati gitu, sebagai ilmuwan psikologi memang perlu hati-hati sekali dalam menyuarakan sudut pandang kita gitu. Kemudian adanya aktivitas atau ya preferensi baik dosen maupun mahasiswa untuk menjaga relasi, menjaga buat boundaries, punya batasan gitu atas sudut pandang kita secara personal dan sudut pandang kita secara ilmuwan psikologi gitu. Jangan sampai sudut pandang emosional selalu punya kecenderungan sudut pandang emosionalnya lebih tinggi daripada rasionalnya. Nah, itu yang sebenarnya dihindari gitu. Saya pun menghindari ya. Menghindari itu artinya bukan berarti tidak sama sekali, tapi ada beberapa isu yang akhirnya memilih untuk menghindari untuk sama sekali. Alasan kedua sebenarnya ada kekhawatiran terkait keprofesian ya. Artinya ketika menjadi psikolog ada sumpah profesi yang mana kita juga tidak boleh terlibat secara politik gitu. Artinya akan ada stigma kalau misalnya ilmuwan psikologi atau apalagi psikolog di bidang tertentu terjun di dunia politik, lebih-lebih tidak memahami permasalahannya seperti apa. Itu juga akan memunculkan pencemaran nama baik institusi maupun lembaga seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya gitu ya, sudut pandang saya ketika yang ini yang paling penting sebenarnya ya mahasiswa atau ke dosen juga ASN gitu ya, sebagai pegawai yang bekerja di kementerian gitu, baik pegawai negeri sipil atau sekarang namanya ASN ataupun pegawai institusi, memang ada harus benar berhati. Kami bekerja di lingkungan kementerian, ada aturan yang mengikat juga seperti itu. Tapi memang ada beberapa kondisi juga kami memutuskan karena memang sudah jelas ya, artinya sudah terlihat, sudah teramati dan jelas terjadi kekeliruan di sini, maka kami menyuarakan gitu. Kami itu artinya tidak semua, artinya saya dan mungkin beberapa dosen lainnya yang mungkin juga cukup berani menyuarakan beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Mungkin tadi saya belum sampai ke penjelasan apatisnya ya, tapi jika dilihat dari perspektif apatis, alasan yang paling rasional sebenarnya adalah kalau teman-teman mengikuti kuliah ini ya, pengelolaan stres, ada yang namanya helplessness gitu. Jadi ketika kita sudah bersuara, mungkin bahkan berteriak atau mungkin melakukan sejumlah demonstrasi dan tidak didengar, ya, ada kondisi di mana oke, I'm done, sudah saya tidak melakukan apapun karena mau gimana pun juga tidak akan didengar. Nah, alasan nih, artinya saya mungkin pernah di titik di mana oke, mau berteriak kayak gimana pun seperti emang tidak didengar, maka saya memilih jalur lain gitu. Nah, jalur lain ini belum sampai helpless ya, artinya barangkali saya memilih untuk rehat sejenak gitu, ataupun para orang-orang memilih rehat sejenak, tidak bersuara di satu waktu gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin juga memilih diam untuk selamanya dan mungkin dikategorikan sebagai apatis, tapi saya pun tidak berani mengatakan atau saya pun tidak berani melabel itu sebuah bentuk apatis karena bisa jadi mereka sedang di fase helpless. Helpless itu sudah teriak, sudah mencari pertolongan gitu ya dalam sudut pandang psikologi gitu ya. Mencari pertolongan tuh paling nggak menyuarakan sudut pandang seperti apa kondisi perpolitikan di Indonesia pun di level global, tapi juga tidak direspon, merasa tidak ada hasil yang signifikan. Nah, itu helplessness-nya Seligman gitu ya. Kemudian ada teori identitas sosial yang melekat, atribut yang melekat pada diri kita, atribut yang melekat pada mahasiswa psikologi, atribut yang melekat pada dosen psikologi ya. Sekalipun kita mengucapkan atau memberikan sudut pandang terkait preferensi politik atau bagaimana kita menilai kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, sekalipun tidak membawa atribut psikologi, tetap saja orang yang mungkin mengenal kita akan melekatkan dengan identitas sosial kita. Itu yang akan menjadi kekhawatiran kami, bahwa tidak semua orang yang mendengar statement pernyataan kita secara personal akan selalu bijaksana juga, tidak mengaitkan dengan atribut atau identitas sosial kita. Gitu. Saya khawatir jika nanti ternyata ada orang yang mendengar pernyataan saya kemudian mengaitkan dengan melabel gitu, mengeneralisasi bahwa misalnya semua dosen psikologi seperti Palina, semua mahasiswa psikologi seperti Taskia. Nah, kekhawatiran itu ya yang berkaitan dengan teori identitas sosial, dan memang itu nggak bisa dipaksakan atau tidak bisa dilarang juga. Itu kayak sesuatu yang alami terjadi, orang pasti akan mengaitkan atau melabel dengan atribut yang melekat pada diri kita gitu. Kemudian ya ini ya yang berikutnya mungkin berkaitan dengan relasi kuasa ya, lapis dalam organisasi, baik di lembaga, di level pendidik maupun di level mahasiswa juga mungkin akan kekuasaan atau power tersebut yang dimiliki oleh orang atau lembaga tertentu bisa jadi berdampak pada
kemaslahatan personal kita juga, kebaikan diri kita gitu, keselamatan diri kita juga. Itu yang akhirnya membuat individu mungkin tidak berani lantang bersuara atau belum benar-benar menyampaikan suara hatinya seperti apa gitu ya. Kemudian ya ini ya kondisi ya atau kecenderungan orang-orang yang belajar psikologi itu kan pasti berusaha untuk menghindari konflik ya, ada kecenderungan untuk menghindari konflik ya, menghindari adanya konflik yang tidak diharapkan. Misalnya kita bestie atau berteman baik dengan teman sesama mahasiswa atau mungkin sesama kolega pendidik di level institusi kampus. Tapi ternyata karena sudut pandang politik atau bagaimana cara kita memandang sebuah politik ini berbeda, akhirnya jadi nggak baik relasinya. Nah itu juga jadi salah satu alasan juga sebenarnya ya kenapa tidak selantang itu gitu. Tapi kalau misalnya melabel apatis, jujur saya takut ya melabel atau memberikan penilaian apatis terhadap kondisi terhadap mahasiswa maupun terhadap pendidik at least di Fakultas Psikologi UNAIR, karena saya melihat sudah mulai masif gitu ya di media sosial mahasiswa menyuarakan isu-isu yang terjadi di level global gitu ya, maupun di level nasional gitu. Jadi saya tidak berani mengatakan mahasiswa psikologi apatis. Mereka sudah mulai sadar dan sudah mulai bijaksana untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya dan juga mengaitkan dengan ilmu-ilmu psikologi. Mungkin respon yang bisa dilakukan oleh kita ya, lagi-lagi nggak cuma mahasiswa, saya pun butuh dan wajib untuk belajar juga gitu. Jadi ya perbanyak bacaan ya, perbanyak diskusi dan banyak baca. Nggak mungkin kita bisa diskusi kalau kita nggak banyak baca. Nggak mungkin juga kita bisa bermanfaat kalau apa yang kita baca tidak ditumpahkan dalam bentuk diskusi gitu. Barusan banget tadi siang, tadi siang saya dengar podcast sama suami saya gitu, dan yang sekarang sedang hits gitu, dan itu dibacakan oleh seorang tokoh juga ya, seorang reporter, seorang yang cukup penting di Indonesia, dan beliau tuh menyampaikan bahwa jauh lebih bahaya orang bodoh daripada orang jahat gitu. Karena kalau orang bodoh itu bisa membahayakan dirinya sendiri karena ketidaktahuan ilmunya gitu ya. Gitu. Itu yang kayak waktu dengar podcast tersebut kayak waduh, saya menyadari bahwa saya masih memiliki kebodohan dalam beberapa aspek kehidupan dalam hidup saya gitu. Makanya mari kita hindari kebodohan dengan perbanyak literasi, banyak baca gitu. Sempatkan baca sesempat mungkin gitu, meskipun hanya 20 menit atau 30 menit, tingkatkan literasi bersama-sama, baik mahasiswa maupun dosen. Itu saya nggak akan bilang hanya mahasiswa saja. Saya pun juga terus berusaha untuk update, meskipun ya tadi kadang merasa aduh kayaknya mau menyerah aja deh dengan kondisi saat ini, tapi tidak boleh gitu ya, tidak boleh ada kata menyerah untuk memperjuangkan hal-hal yang baik gitu. Kemudian aktivitasnya berbasis data, jangan sampai lagi-lagi jangan sampai mengedepankan emosi gitu ya tanpa ada data yang jelas gitu. Apa adanya kerjasama gitu, artinya kerjasama di sini bukan hanya lembaga atau organisasi tertentu aja yang menyuarakan kondisi ini, tapi libatkan organisasi lain. Saya teman-teman ini apakah dari BEM ya, mungkin dari Kastrat, bisa melibatkan departemen lain, bisa melibatkan lembaga lain, PLM atau mungkin BEM di fakultas lain atau BEM di universitas lain dengan rumpun ilmu yang sama di bidang psikologi gitu. Kemudian ya koalisi ya, kekuatannya sangat penting gitu untuk bergerak gitu ke depannya gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin tetap menjaga etika ya. Beberapa ya, saya pun juga mungkin akan beranggapan bahwa kondisi perpolitikan di atas sana juga kadang-kadang melupakan etika, tapi bagaimanapun ya, kalau kita melakukan hal yang sama berarti kita sama aja dengan orang-orang yang mungkin melanggar etika di sana. Jadi tetap menjaga etika ya, menjaga legalitas kita sebagai individu, sebagai atribut tertentu, sebagai anak, sebagai orang tua, atau sebagai kakak, adik, atau sebagai mahasiswa yang membawa atribut atau organisasi tertentu. Jaga etika baik-baik, karena bisa jadi kesalahan personal kita itu akan dikaitkan dengan lembaga atau institusi yang melekat pada diri kita. Terakhir dari saya, ketika kita sudah punya modal yang kuat, sudah tahu alasannya, sudah tahu secara empiris seperti apa, sudah berkoalisi, jangan lupa untuk berani, jangan lupa untuk berani menyuarakan juga. Ketika kita sudah cukup modal gitu untuk menyuarakan, berani untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau paling tidak lembaga yang melekat pada diri kita. Menurut saya harapan yang bisa saya sampaikan itu mungkin untuk para KM untuk lebih sadar mengenai politik, terutama politik yang terjadi di Indonesia sekarang, seperti RUU TNI dan juga program-program kerja yang kemungkinan banyak kritiknya, karena jujur semua politik yang terjadi di Indonesia itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja seperti teman saya di Universitas Udayana kemarin habis ada demo karena ada rencana bahwa TNI terdekat di Udayana itu ingin bekerja sama dengan Udayana dan berusaha untuk memasuki ranah kampus gitu, yang menurut saya itu udah bukan job desk-nya para TNI ini gitu. Jadi menurut saya perlu KM sadari bahwa politik itu tidak hanya penting untuk dipelajari lewat PKN aja, tapi juga perlu dipelajari untuk mengetahui apa sih yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Gitu sih. Oke, harapan saya terhadap KM Psikologi tentunya bisa tetap mengikuti perihal politik di Indonesia. Mungkin kalau menyuarakan agak sulit ya, tapi kita bisa mulai dari menjadi generasi yang bisa membuat Indonesia ini jauh lebih baik. Jadi mungkin menyuarakan sulit, tapi mulailah dari
menjadi pribadi yang bisa berdampak ya bagi Indonesia. Dan apapun caranya yang penting positif. Ya seperti itu. Pesan saya itu sebenarnya cuma satu, yaitu temukan perjuanganmu dan perjuangkan perjuanganmu. Perjuangannya itu nggak mesti harus besar. Katakanlah perjuangan-perjuangan kecil kayak misalnya di daerah kampus atau daerah lingkungan kamu sendiri itu perlu diperjuangkan. Cari cara supaya bagaimana kamu dapat memperjuangkan hal tersebut.